Shalom. Luar biasa, selamat tahun baru. Orang-orang muda dikasih Kristus. Senang sekali kembali melihat kita beribadah dengan antusias. Saudara, tahun ini kita memulai sesuatu yang baru, saudaraku. Bertahun-tahun kita selalu menetapkan tema, lalu mengurai tema tahunan, lalu tema bulanan dan sebagainya. Tapi mulai tahun ini kita tidak lagi seperti demikian. Kita mulai sesuai dengan tema tahunan kita, Christ Center Disciple, yaitu bagaimana kita berpusatkan Kristus, kita harus berpusatkan kepada firman Kristus. Makanya kita tidak mengurai apa yang menjadi pikiran pembicara atau pikiran penatua, tetapi kita ingin menemukan hati Tuhan di setiap perkataan-perkataan Tuhan di dalam kitab tersebut. Makanya 3 bulan ini kita akan berbicara tentang kitab Efesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kitab Efesus itu kitab tentang gereja Tuhan. Bagaimana kehidupan bergereja. Dan jangan lupa ketika Rasul Paulus menjangkau Eropa itu, basisnya itu adalah di Efesus. Selama 3 tahun dia memuridkan saudaraku, lalu seluruh Turki atau Asia kecil tersebut boleh mendengar Injil. Dan saya percaya ketika kita berpusatkan Kristus, kasih karunia Kristus itu menjadi energi, menjadi sesuatu kuasa yang akan memberkati gereja Tuhan merambah ke berbagai kota di seluruh dunia ini. Karena itu betapa penting kita kembali berpusatkan Kristus. Tema pada sore hari ini, segala berkat rohani di dalam Kristus, yang dengan natsnya Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami liburan peralihan tahun lalu dan kepada tahun baru ini. Sekarang kami ingin belajar kembali kepada Tuhan, sumber hidup kami, sumber tujuan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, karena kami lapar haus akan Tuhan, lapar haus akan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah orang-orang muda yang hadir di tempat ini, biar kami semua mengalami kekayaan Kristus yang limpah itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa topik bahasan kita pada sore hari ini? Ada 3 poin. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan pengenalan akan Christ Center Disciple. Kita mulai itu, lalu dilanjutkan dengan berkat rohani dalam Kristus sesuai dengan tema hari ini, lalu tentang komunitas sepakat. Ya, jadi kita akan bahas, saudaraku. Nah, kita mulai saja dengan pengenalan Christ Center Disciple. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup serupa Kristus itu adalah hati Allah. Apakah yang menjadi hasrat hati Allah yang terbesar, yang sangat dia inginkan sejak mulanya, terus dan sampai selama-lamanya. Dia ingin kita hidup serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus. Makanya ketika dia menciptakan Adam dan Hawa itu menurut rupa dan gambar Allah. Rupa gambar Allah di situ apa, saudaraku? Bapa, Roh Kudus? No, Kristus. Karena Kristus adalah Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia tersebut, saudaraku. Saudara, didesain, dirancang untuk serupa dengan dia. Makanya saudaraku, kitab Wahyu mengatakan, saudaraku, bahwa di akhir zaman itu ada yang namanya, pada kedatangannya itu pernikahan anak domba Allah. Anak domba Allah itu siapa, saudaraku? Kristus itu, saudaraku. Nah, jadi saudaraku kasih Tuhan, kita harus memahami seperti yang Allah ilhamkan kepada penulis kitab tersebut, saudaraku. Kita ingin menggali sama-sama. Hidup serupa Kristus, ya, serupa dengan Kristus, yaitu Injil Kristus dalam setiap aspek kehidupan dengan menghayati karya keselamatan Kristus. Saudara, keselamatan itu karya Allah di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Sekali lagi saya katakan, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Karena Kristus itu kalau di kitab Kolose adalah
di dalam dirinya itu kepenuhan kealahan itu penuh di dalam Kristus. Makanya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah, kalau kita ingin belajar mengenal Christ Center Disciple ini, caranya adalah dengan menghayati karya keselamatan Kristus. Dan banyak orang berbicara karya keselamatan Kristus nanti. Saudaraku, kalau kita berbicara karya keselamatan Kristus itu adalah kini, ke depan. Yang lalu, ya sudah. Yang lalu itu Allah telah membereskan seluruh dosa kita. Lewat kematian dan kebangkitannya sudah beres. Tetapi belum tidak hanya sampai di sana. Allah pun masih menyertai kita, saudaraku, dalam kehidupan kini. Berjalan ke depan terus. Sampai akhirnya kita dimuliakan, saudaraku. Nah, jadi pengenalan Christ Center Disciple ini adalah hidup serupa Kristus. Itulah hasrat hati Allah. Enggak ada yang lain, saudaraku. Dia ingin kita serupa dengan gambarnya. Dan itulah yang ingin orang-orang muda semua hari ini, sore ini mengetahuinya. Bagaimana caranya hidup serupa dengan Kristus? Dengan menghayati karya keselamatan Kristus itu. Jadi Kristus mati bukan demi dia terkenal sebagai seorang pejuang tentang kehidupan. Tetapi dia mati mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan di dalam dia, saudaraku. Bukan di luar dia. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Lalu kedua, saudaraku, pengenalan Christ Center Disciple ini adalah kita hidup oleh Kristus. Bukan oleh kemampuan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, strategi kita, cara-cara kita. Enggak. Kita hidup oleh Kristus. Dengan menyadari hidup kita saat ini semua karena kasih karunia dan kita hidup dalam pengudusan sampai serupa dengan Kristus. Tadi kita lihat katakan dengan menghayati karya keselamatan Kristus itu kita hayatin setiap hari, saudaraku. Lalu kalau yang kedua, saudaraku, kita hidup oleh Kristus itu menyadari hidup kita ini semua karena kasih karunia-Nya. Bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Tapi kejatuhan kita dalam dosa itu tidak menggugurkan tentang karya keselamatan Allah di dalam diri kita. Bukankah ini kabar baik bagi saudara? Bukankah ini keindahan Injil, saudaraku? Saudaraku, memang awal tahun ini dibuka, ngeri juga, saudaraku, ya. Seorang tokoh yang berbicara tentang kasih karunia, ya, Pastor P. Y itu, ya, saudaraku, ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi saya kembali diteguhkan kembali. Seorang yang berbicara tentang kasih karunia. Dan sekarang dia pun membuktikan lewat kejatuhannya itu, dia membutuhkan anugerah. Saudaraku, saya bukan ingin bermegah. Justru saya semakin takut, semakin respect kepada Kristus. Bahwa kita orang berdosa itu benar-benar rusak total, saudaraku. Saya percaya itu, saudara. Kita rusak total, saudaraku. Sehingga kita membutuhkan Kristus, sumber hidup. Nah, karya keselamatan itu, saudaraku, memang Allah tetapkan, rancangkan dan pilihkan bagimu dan bagiku. Seharusnya saudaraku mengerti, mengetahui berita kebenaran ini membuat kita orang yang menjadi bahagia sekali. Bahagia banget. Ya ampun Tuhan, siapakah saya ini? Tuhan memilihkan supaya saya diselamatkan. Siapa kita? Siapa saya ini? Orang berdosa, orang kotor, rusak. Tapi Allah pilih untuk diselamatkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup oleh Kristus adalah menyadari hidup kita ini semua karena anugerahnya. Ulangi bersama saya, kita hidup karena anugerahnya. Jadi nggak ada yang bisa kita bangga-banggakan dengan moralitas kita, upaya kita, nggak ada. Kalau kita ingin berbangga, kita bermegahlah di dalam Kristus dan semua karya-karyanya. Jadi yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita selalu mengenakan lensa Injil, saudaraku, ya. Mengenakan lensa Injil, yaitu lensa kasih karunia dalam memandang segala sesuatu. Jadi ketika melihat perjanjian lama, berbicara tentang Adam, Nuh, Abraham, Yusuf, Daud, siapapun, saudaraku, Yunus dan sebagainya, kita selalu melihat apa kaitannya itu dengan Kristus di perjanjian baru. Lensanya selalu Injil, saudaraku.
Kalau kita mau membicarakan tentang pernikahan, lensanya juga Injil. Bukan sekedar pernikahan suami dan istri beda gender saudaraku. Tetapi bagaimana Kristus di dalam hasrat hatinya yang terbesar, yang ingin memelihara cintanya itu saudaraku, lewat gambaran tentang suami dan istri, pria dan wanita itu. Lensa Injil lagi saudaraku. Lihat apapun juga lensanya Injil saudaraku. Dan ini yang perlu kita perhidupkan seumur hidup kita. Namun saudaraku, untuk menjalaninya kita nggak bisa dalam sekali-kali ibadah. Seumur hidup kita akan mengenakan ini semua saudaraku. Nah inilah Christ Center Disciple saudaraku ya. Nah saudaraku, saya minta tolong multimedia munculkan Efesus 1. Kita baca 14 ayat. Mantap saudaraku, banyak. Gak apa-apa, supaya kan kita bukan mau membicarakan pikiran kita, tapi kita mau Tuhan bicara apa lewat firman-Nya. Tolong dimunculkan ya. Efesus 1 ayat 1. Saya baca ganjil sudah genap. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Semoga Roh Kudus menerangi hati kita dan melihat rancangannya bagimu dan bagiku. Yang ada di hati Allah sejak semula adalah tentang gerejanya. Dia membangun gerejanya dengan darahnya sendiri, dan dia menghidupi gerejanya dengan hidupnya sendiri, dan dia memahkotai gerejanya saudaraku dengan kemuliaannya sendiri. Jadi kalau ada orang tidak sayang sama gereja, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan buah-buahnya dia mengasihi gereja. Karena yang di hati Allah itu gereja, saudaraku. Nah, makanya saudaraku, di dunia ini siapa yang paling sering dipersekusi? Gereja. Tapi nggak usah kaget-kaget, karena Yesus sudah ngomong. Dulu ketika dia melayani di muka bumi ini, dia berkata, jangan kaget. Karena aku pun, nanti kamu juga katanya. Jadi itu kalau menurut saya, suatu meterai tanda bahwa kita dikasih oleh Allah. Haleluya. Gak perlu takut, gak perlu gentar umat Tuhan. Justru semua pengikut Kristus akan mengalami itu, karena bagaimana mungkin tubuh Kristus bisa memilih jalan yang berbeda dari sang kepala gereja, yaitu Kristus. Mahkota Kristus saja, saudaraku, mahkota duri.
Kenapa tubuh Kristus memilihkan ingin mahkota yang dunia sediakan, saudaraku? Jangan-jangan kita nggak berakhir di dalam sukacita bersama Kristus. Nah karena itu saudaraku, itulah mahkota ke gereja. Mari kita lanjutkan. Berkat rohani apakah? Saudaraku, dari poin tersebut saya tidak membahas satu dua karena itu tentang salam pembukaan dari Rasul Paulus tentang legitimasi dia sebagai seorang rasul itu, rasul dari pilihan Allah, saudaraku. Dia tidak mendapatkan itu dari Nabi Musa, dia tidak mendapatkan itu dari Rasul Petrus, dia mendapatkannya itu karena pilihan panggilan Allah kepadanya sebagai seorang rasul. Nah, sekarang kita bahas dari ayat 3 sampai 6. Berkat Bapa, pemilihan. Terpujilah Allah dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani ini berarti bukan berkat materi. Yang saudara inginkan berkat rohani atau materi? Halo? Yang orang-orang muda inginkan berkat rohani atau materi? Dua-duanya memang sesuai dengan anak-anak Allah pada awalnya. Orang Yahudi kan begitu kan, semuanya mau. Bagus saudaraku, itu yang benar. Dan itu rohani saja saudaraku. Jangan berpikir, duniawi sekali, maunya banyak maunya. Enggak, benar saudaraku. Tetapi jangan pernah lupa, Allah itu roh. Firman itu roh. Kalau agama bekerja ingin mengubah bagian luarnya dulu, tubuh, pikiran baru roh. Karena Allah roh, target utamanya adalah rohani kita, manusia batinia kita. Karena disitulah sumbernya. Justru tanggung jawab para pemimpin di sini, bagaimana kita bisa mentransmisikan berkat rohani itu terwujud di dalam berkat jasmani. Haleluya. Wah, kalau udah berkat jasmani berbinar-binar langsung. Wah, bernyala-nyala. Haleluya. Ya, saudaraku, saya nggak ngeledek jemaat, enggak. Semua kita ini membutuhkan berkat jasmani. Tapi firmannya related. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan. Amin. Yang Tuhan tidak ingin tuh begini, kita semua berkat jasmani mau semuanya, akhirnya kita kehilangan yang rohani, saudaraku. Kan sudah ada contohnya kan. Suatu hari di Injil saudaraku datang seorang muda, orang kaya. Bagaimana supaya saya selamatkan? Karena dia orang Yahudi, Yesus langsung ngomong, sudahkah kau melakukan hukum Taurat begini. Sudah sejak muda. Oh, kalau begitu tinggal satu lagi. Tinggal satu saja. Apa dikatakan? Jualah semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang, lalu kemudian ikutlah aku. Langsung sedih dia langsung. Sedih dia langsung meninggalkan. Lalu saudara kasih Tuhan, Yesus mengatakan apa? Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Masih ingat itu saudaraku? Gara-gara apa itu saudaraku? Gara-gara dia memiliki berkat jasmani, hilang rohaninya. Akhirnya bukan hanya jasmaninya hilang, saudaraku, rohaninya hilang, jasmaninya hilang semuanya. Nah, Tuhan ingin memberkati engkau rohani dan jasmani. Karena itu dikasih cluenya, dikasih kuncinya. Berkat rohani dulu. Begitu dapat rohani, lu dapat jasmaninya. Haleluya. Tapi jangan, kalau gitu gue ikut rohani, supaya gue diberkati jasmani. Nggak begitu juga saudaraku. Jadi memang Bapa kita itu kasih adanya. Dia ingin memberkati saudara. Jasmani dan rohani. Bapa kita itu baik adanya saudaraku. Bahkan Bapa kita itu saudaraku memberkati baik orang percaya baik orang tidak percaya. Orang kafir penyembah berhala diberkati Tuhan enggak? Diberkati, common grace saudaraku. Tuhan menciptakan yang namanya memberikan matahari baik untuk penyembah berhala yang menghujat dia. Tuhan menurunkan hujan juga bagi petani-petani kafir penyembah berhala, ya kan? Tiap hari dia bekerja untuk memberikan saudaraku oksigen kepada manusia, baik itu percaya atau nggak percaya. Bapa kita baik adanya, selalu baik. Karena itu saudaraku jangan curigai dia. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena diam-diam ada di ruangan ini loh, di ruangan ini, di komsel saudara. Dia bilang begini, Tuhan, saya udah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kok hidup saya begini-begini saja? Siantikin najolo katanya, wah dari zaman dulu jual one super on time gitu. Dari zaman opung-opung gue dulu. Kami miskin, sekarang miskin dan kayaknya gelap semua ke depan.
Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau engkau berdoa demikian, jadilah sesuai imanmu. Haleluya. Jangan haleluya, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa dia memperkatakan apa yang dia tidak sukai itu? Tuhan, keluarga gue miskin dulu, sekarang miskin, semua ke depan gelap. Dia memperkatakan apa yang dia tidak mau. Tapi apa yang dia tidak mau itu akan terjadi karena dia memperkatakannya. Iman timbul dari pendengaran. Nah karena itu saudaraku, kita bersyukur saudaraku. Bapa kita ingin memberkati engkau jasmani rohani. Tapi jangan lupa, caranya bukan jasmani dulu, caranya rohani. Nah rohani itu apa? Tahu gak saudara bahwa Allah telah menguduskan saudara di dalam Kristus. Oleh darahnya. Yang dunia tidak bisa lakukan kepada kita sampai kapanpun hanya oleh darah Yesus. Dan dia mengangkat kita menjadi anaknya. Saudaraku, ada begitu banyak bangga-bangga saudaraku baru menjadi anak pejabat, anak jenderal, anak menteri. Padahal jabatan tersebut gak kekal saudaraku. Setiap 5 tahun diganti saudaraku. Bangga setengah mati, flexing sana sini. Tapi hari ini kitab sucinya berisi surat cinta bahwa dia memilih saudara menjadi anaknya. Saudara bersuka cita enggak? Bukankah ini kabar baik untuk kita? Kita diangkat menjadi anaknya. Saudara mengerti diangkat menjadi anaknya? Berarti kita memiliki warisan Bapa. Semua yang Bapa miliki itu menjadi warisan kita. Haleluya saudaraku. Saudara bergembira tapi enggak terekspresi kegembiraan saudara ya. Kalau kita tahu bahwa Bapak kita pemilik jagat raya ini dan kita anaknya, berarti kita ahli warisnya, kita bisa mendapatkan semuanya itu saudaraku. Seharusnya hidup kita, kekristenan kita berbeda saudaraku. Bukan kekristenan agama, tapi kekristenan yang benar-benar sukacita. Nah, saudaraku, kemudian saudaraku kita ditebus. Tahu ditebus dibeli. Jadi Allah tuh memiliki kita bukan dengan gratisan, dengan otoritasnya dan sebagainya. Dia membeli dengan membayar harganya seharga darah Kristus. Dia mati, dia beli supaya kita menjadi miliknya. Saudaraku, kalau Allah sudah membeli kita, kira-kira Allah akan jaga kita enggak? Saudara saja memeliharakan handphone saudara kan? Ada handphone saudara, begitu sampai rumah lempar gitu. Wah, gitu ada saudaraku. Memang ada juga sih orang-orang kaya tertentu ya gitu saudaraku. Tapi yang normalnya nggak begitulah saudaraku. Kita jaga-jaga, kita rawat-rawat. Makanya ada casingnya, makanya ada semuanya kan kita jaga kan. Itu cuman benda kayak mati, benda mati. Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan dia beli dengan darahnya, dia berdaulat. Menjaga seperti biji matanya. Saudara tahu bagaimana pernah menjaga biji mata? Ada sini. Caranya gampang saudara. Lihat kiri kananmu sekarang. Coba ancam dia dengan biar engkau tahu tuh rasanya bagaimana arti menjaga biji mata. Ya kan? Tapi jangan lakukan benar-benar saudaraku, cuman ilustrasi saja. Kalau lakukan saudaraku bahaya saudaraku. Kurang nanti jemaat. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kalau kita saja yang terbatas menjaga, merawat biji mata kita ini cuma 2 saudaraku. Apalagi Allah. Bagaimana dia menjaganya saudaraku? Dengan skala kedaulatan kuasanya saudaraku. Dia lindungi kita. Nah kita lanjutkan saudaraku ya. Jadi ia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan pemilihan ini berdasarkan kasih Allah. Allah memilih kita itu bukan hitung-hitungan kalkulator untung atau enggak gitu, enggak saudaraku. Tapi murni kasihnya. Kasihnya yang tak terselami, kasihnya yang tidak terbatas, kasihnya yang tanpa syarat itu dia memutuskan untuk memilih saudara menjadi anaknya sebelum dunia dijadikan. Saudara ngerti apa artinya sebelum dunia dijadikan? Jadi gini urut-urutannya kalau menurut Alkitab saudaraku ya. Allah menciptakan dulu langit dan bumi. Lalu pada hari ke-6 dia ciptakan manusia. Nah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Itu artinya apa saudaraku? Artinya
bahwa kita diterima sebagai anaknya, diadopsi menjadi anaknya itu jauh lebih penting, jauh lebih prioritas dari alam semesta ini. Justru alam semesta ini diciptakan untuk kita bisa nikmatin. Tetapi yang menjadi prioritas Allah bukan jagat raya semesta alam ini. Yang menjadi target goal Allah itu adalah dirimu. Engkau menjadi anak-anaknya. Sebelum dunia dijadikan, dia telah mengadopsi kita menjadi anaknya. Seharusnya kesadaran pengertian ini membuat kita menjadi orang Kristen yang paling berbahagia di dunia. Membuat kita menjadi orang Kristen yang bersuka cita. Kita selalu dengan ucapan syukur. Tidak hanya karena memasuki tahun baru, tidak. Seumur hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Karena Allah memilih kita untuk menjadi anaknya, saudaraku. Ia menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Untuk pujian kemuliaan kasih karunia-Nya. Supaya kita dimuliakan pada akhirnya, saudaraku. Jadi dia bekerja. Nah inilah yang kita sebut namanya berkat Bapa, saudaraku. Ya, pemilihan. Lalu kedua, saudaraku, berkat Kristus, berkat anak atau penebusan. Ini ayat 7-12. Di dalam dia, di dalam Kristus, kita memiliki penebusan oleh darahnya. Pengampunan dosa-dosa kita. Saudaraku, tidak ada yang bisa menebus dosa kita. Yang tidak ada yang bisa menebus diri kita dan menanggung dosa kita. Hanya Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada yang bisa, saudaraku, membeli diri kita dan menanggung dosa kita kecuali Kristus. Dan itu sudah dikerjakan, saudaraku. Sebelum engkau mengenalnya. Sebelum engkau menerima dia sudah lakukan itu bagimu. Seharusnya memahami pengertian firman Tuhan ini membuat kita menjadi bersuka cita sekali. Kenapa? Karena Tuhan menerima saya tanpa syarat. Karena banyak orang tuh saudaraku melakukan apapun juga demi penerimaan. Sering banyak orang kayak begitu. Tapi Kristus memilih kita. Memutuskan untuk membeli kita. Karena kasih-Nya, saudaraku. Bukankah ini Injil kabar baik untuk saudara, orang-orang muda? Amin. Ayat 9, rahasia kehendaknya, misteri yang diungkapkan menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus. Ini antara Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu dalam tubuhnya, saudaraku. Jadi, saudaraku, anak Allah itu ada dua. Israel, saudaraku, lalu gereja Tuhan. Anak Allah ada dua, saudaraku, dua jenis. Inilah dua saksi di akhir zaman itu, saudaraku ya. Orang bilang dua saksi itu adalah Musa, adalah Elia dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi saya punya pandangan, boleh dong berbeda ya. Pandangan saya dua saksi Allah di akhir zaman itu dua. Israel dan anak-anak Allah, yaitu gereja Tuhan. Kenapa mesti disebut Israel? Karena Yesus pernah ngomong, karena keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi. Dan Yesus ketika datang ke muka bumi ini berinkarnasi, dia mengenakan tubuh Yahudi. Dan perjanjian baru saudaraku mengakar kepada perjanjian lama, nubuatan nabi-nabi. Jadi dua itu, Yahudi dan gereja atau orang Kristen, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, misteri ini sudah diungkapkan. Jadi saudaraku, berbahagialah saudaraku, engkau bukan sekedar memiliki agama, engkau bukan sekedar memiliki iman, tetapi Allah telah memilihkan engkau menjadi instrumen penting bagi penggenapan rencananya di muka bumi ini. Mungkin engkau gak tahu tentang hal itu, tapi iblis tahu. Makanya dia selalu mempersekusi. Makanya dia selalu menyesatkan, selalu menawarkan hal-hal dari dunia supaya engkau berpaling dari Kristus. Tapi kabar baiknya, Kristus memelihara saudara. Ya. Nah karena itu saudaraku, makanya kan kita punya dua kan instrumen ya. Di pagi hari apa namanya sebelah pagi. Siapa yang suka ikut sebelah pagi? Di sini yang suka ikut Wesley gitu ya. Andre sering-sering kadang-kadang juga enggak. Tapi yang sering Wesley gitu ya. Beberapa gitu ya. Saya lihat ke nama-namanya gitu ya. Good. Tapi ada lagi saudaraku. Yang tadi ya. Oh sudah di-share. Udah di-share kan ya? Sudah di-share kan yang di PDF tersebut ya. Tolong doakan ya supaya apps kita cepat jadi ya. Karena masih dalam pengerjaan nih. Butuh waktu mengerjakannya. Nanti kalau sudah jadi apps kita ini saudaraku, itu dimasukin di situ sehingga huruf-hurufnya lebih gede.
Jadi kalau PDF yang dikirim untuk anak-anak muda gampang ngelihatnya. Tapi bagi kami angkatan lansia, Gen X, saudaraku, gede-gede ini, geser-geser gitu. Waduh, haleluya saudaraku. Terima kasih untuk youth yang mengerjakannya itu sehingga jemaat semakin diperkaya oleh firman Kristus ya. Jadi kenapa itu mesti kita adakan firman-firman tersebut saudaraku, kita mesti sosialisasikan dan sharekan kepada jemaat supaya kita selalu berpusatkan firman Kristus saudaraku. Ayat 11-12 kita memperoleh bagian ya. Sudah dijamin warisan kita kekal kita bagi bagian rencana Allah. Jodoh saudaraku, bukan usaha saudara bisa menjaga warisan itu. Allah sendiri yang menjaganya. Supaya itu tergenapi, terwujud, engkau dapatkan itu full. Berapa banyak yang ingin mendapatkan warisan dari Allah? Berapa banyak? Ada orang muda? Ya, semangat saudaraku ya. Jadilah sesuai iman saudara. Jadi tadi pemilihan Bapa, lalu penebusan Kristus berkat anak, lalu yang ketiga saudaraku berkat Roh Kudus. Ini bicara tentang segel, meterai. Saudaraku, di Indonesia itu ada meterai. Saudara tahu ya meterai 10.000 itu ya, tahu ya meterai. Kertas kecil saudaraku, perjanjian gak sah kalau gak ada itu. Nah, kok kertas meterai itu penting banget, kenapa saudaraku? Karena itu bukan sekedar kertas. Di balik kertas itu ada kedaulatan sebuah bangsa, sebuah negara yang menggaransi kekuatan dari perjanjian tersebut. Nah itu, benda fana itu aja begitu powerful, berkuasa di negeri ini. Apalagi kalau meterainya Roh Kudus yang memiliki jagat raya, yang memiliki manusia ini. Dia menggaransi saudaraku kita di dalam Kristus. Sehingga engkau terpelihara di dalam Kristus. Engkau dibawa kepada seluruh kebenaran Kristus saudaraku. Pasti semua engkau akan serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya percaya akan serupa Kristus? Berapa yang percaya engkau akan serupa Kristus? Angkat tangan. Ada yang angkat tangannya tinggi, ada yang setengah. Dari ekspresinya kelihatan tuh. Kadar kepercayaannya. Enggak juga saudaraku saja. Joke aja saudaraku. Tapi memang ini karena Roh Kudus yang bekerja. Karena ketika engkau mau angkat tangan kan langsung kan hati nuranimu bekerja. Wah tampang kayak lu aja masih nyontek. Kemarin aja masih nyontek lu begini-begini. Kemarin aja lu masih nyimpen kesalahan orang lain. Ini keselamatan kita enggak tergantung perbuatan kita. Keselamatan kita tergantung pemeliharaan Dia yang sempurna itu, yang memastikan keputusan keselamatan Bapa itu tergenapi daripada dalam hidupmu dan dalam hidupku. Sehingga warisan itu benar-benar real, nyata kita alami saudaraku. Dan Roh Kudus bekerja untuk hal tersebut. Jadi saudaraku, meterai aja Roh Kudus, bisa bayangin saudaraku. Kejatuhan kita, kegagalan kita, ketidaksempurnaan kita tidak membuat keselamatan itu hilang. Karena keselamatan kita enggak tergantung perbuatan kita. Keselamatan kita itu ada di dalam Kristus. Dipelihara oleh Allah saudaraku. Tadi saya sudah ceritakan tadi kan, coba colok mata tetanggamu. Engkau jaga kan. Itu cuma ilustrasi saja. Itu tentang biji mata kita. Nah sekarang kita ini biji matanya Allah saudaraku. Allah jaga enggak itu? Allah bekerja enggak untuk memelihara keselamatan yang Dia janjikan itu? Saudaraku kalau kita enggak selamat saudaraku. Maaf bicara saudaraku ya. Tanpa maksud merendahkan hati. Tentang kekudusan Allah saudaraku. Allah tuh menggaransi firman-Nya saudaraku. Dia sayang kita karena Dia sayang firman-Nya. Dia berjanji. Dia bertanggung jawab mewujudkan janjinya. Nah karena itu saudaraku hari ini betapa penting kita mencintai Tuhan dengan mencintai firman-Nya saudaraku. N14 sampai datangnya penebusan yang kita peroleh, itu Roh menjamin masa depan kita sampai akhir. Inilah berkat rohani yang limpah di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus lengkap saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan. Nah sekarang untuk memastikan itu kan memang Allah berjanji. Tetapi
Iblis tidak tinggal diam gitu kan. Tingneng gitu kan saudaraku ya. Saudaraku jangan besar-besaran iblis saudaraku. Dia sudah kalah secara permanen 2000 tahun yang lalu. Kalau sampai kuasa setan begitu hebat, begitu kuasa, begitu menakutkan dalam kehidupanmu karena engkau sedang tertipu. Senjata iblis di akhir zaman itulah tipu dayanya saudaraku. Bahkan ciri orang-orang yang tertipu saudara apa? Dia nggak sadar dia tertipu saudaraku. Hati-hati saudaraku. Kalau bicara kuasanya, iblis sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Kekalahannya permanen. Saudara ngerti ya permanen? Mutlak dia. Lalu kenapa dia masih tampak kelihatannya berkuasa dan hebat saudaraku? Dia nggak hebat. Dia menipu kita. Kita seharusnya selalu mempercayai firman Kristus. Tetapi karena tipu dayanya ada di sekeliling kita, akhirnya kita mana ya? Nah karena itu kita selalu berpusatkan kepada Kristus. Sehingga kita nggak tertipu. Nah karena itu untuk memelihara itu saudaraku, kita perlu berada di dalam komunitas. Nah apa dasar komunitas sepakat ini dibangun? Base-nya harus relasi. Kedua harus kebenaran. Ketiga harus misi. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kita akan bahas saudaraku. Saya tapi nggak usah uraikan panjang, kayaknya panjang sekali ini saudaraku ya. Relation base saudaraku. Kita menjadi apa adanya kita saudaraku, yaitu kita bersedia untuk mengenal dan dikenal satu sama lain. Perhatikan saudaraku. Iblis, setan itu adalah kegelapan. Dia ingin kita selalu hidup dalam kegelapan. Supaya apa? Supaya tidak ada terang yang menyingkapkan kegelapan tersebut. Dan iblis senantiasa bersembunyi di tengah-tengah kegelapan itu. Saya nggak mengutuki saudaraku, tetapi dalam komunitas sel, kalau kita tidak mengizinkan terang Kristus menerangi kegelapan kita nggak pernah akan disucikan saudaraku. Banyak orang udah bertahun-tahun komsel. Tapi tinggal di dalam dosa, menikmati dosa, dan bahagia dengan dosanya. Kenapa bisa begitu? Nah, bahasa yang Abalov sangat sering kumandangkan adalah keterbukaan awal dari ketahuan. Keterbukaan awal dari, yang benar itu saudara yang terakhir ya. Keterbukaan awal dari pemulihan. Nah saudara aku dikasih Tuhan, semakin kita belajar berani terbuka, terang Kristus itu menyoroti kita. Lebih buka lagi, lebih terang lagi, lebih buka lagi. Dan akhirnya transparan saudaraku. Dan akhirnya saudaraku di mana ada terang, kegelapan minggir. Halo, Allah itu terang, amin. Izinkan, buka dirimu supaya terangnya penuh melimpah atasmu. Dan ketika dia menerangi engkau penuh, kegelapan pasti minggir. Bagaimana cara mengusir kegelapan? Hadirkan terang. Kenapa terang tidak hadir dalam kehidupan kita? Karena kita menutup diri, nggak membuka diri. Kenapa orang tidak mau ikut komsel? Kenapa orang tidak mau ikut kompak, saudaraku? Kenapa orang tidak mau berkomunitas? Karena dia masih menikmati dosa. Haleluya. Enggak ya saudaraku ya, enggak haleluya saudaraku ya. Saudara ngerti apa yang saya maksudkan? Kenapa orang tidak mau kompak, tidak mau terbuka saudaraku? Dia nggak sadar dirinya sedang tertipu. Dia pikir keterbukaan itu maunya penatua. Dia pikir itu ajaran Abalov, bisa-bisanya Abalov mengajarkan itu. Enggak saudaraku. Itulah jalannya supaya Kristus menyucikan kita melimpah. Berani terbuka. Tapi untuk bisa terbuka saudaraku, kita base-nya selalu didasarkan kepada hubungan baik saudaraku. Sama seperti Kristus mengasihi kita dengan, saudara coba lihat di kitab Wahyu. Itu gereja-gereja itu sudah jatuh di kitab Wahyu saudaraku. Tapi bagaimana ada Tuhan datang? Aku tahu akan jerih lelahmu. Engkau tidak bisa tahan ketika ada penyesat begini-begini. Dia puji. Namun aku menegur engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Lihat Tuhan selalu datang dengan pujian, apresiasi. Tetapi dia juga tidak menyingkirkan kebenaran yang ingin dia sampaikan.
Saudara, aku dikasih Tuhan, itu dimulai dengan relasi. Kalau ingin memulai kompak, mulailah dengan membangun hubungan. Karena begini, kompak itu bisa jalan, saudaraku, kalau ada hubungan baik. Karena itu kita tidak membangunnya seperti sebuah organisasi. Kita membangunnya dengan hubungan. Misalnya dengan apa, saudaraku? Dengan, saya nggak ngerti ya, anak muda itu apa? Suka ngopi-ngopi ya? Enggak ya? Enggak suka ngopi kayak di sini ya. Sukanya apa? Teh manis. Maca. Saya enggak tahu, saudaraku. Kopi gitu misalnya, kalau kita kan ngopi gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol nggak penting, lama-lama mulai saudaraku cair, saudaraku, dan sebagainya. Tapi jangan terlalu ngobrol yang luas sekali. Saya masih ingat dulu cerita ya, saya cerita dulu lah. Dulu nih si Andre nih waktu masih sekolah dulu ya. Dia kan terikat dengan games. Sekarang masih terikat gak? Teresa masih suka main game gak? Mau cek dulu. Jangan tanya Andre, tanya istrinya, pasti sah itu. Jadi suka. Bagaimana caranya dulu? Saya masih ingat dulu ya. Kak Mitra ya Bang ya. Mitra ya. Datang tuh ke rumah. Kamar Andre kan di atas gitu ya. Udah dah main bola dia udah. Pakai game bola kan dulu kan. Jadi Counter Strike dia udah gak main lagi tuh ya. Yang nembak-nembak udah gak lagi tuh gara-gara main bola. Akhirnya sampai sekarang suka main bola nih. Apa? Nonton game bola saudaraku. Tapi bola beneran bukan game ya. Bola beneran kayaknya ya. Liga ya. Ya, tapi dulu sebelum ke liga itu dia main bola dulu saudaraku. Jadi saya melihat begini, Mitra itu pintar dulu mendekati si Andre dulu. Dia taunya bola, oh ya udah main dengan bola dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah di ujung itu apa? Ujung-ujungnya dia akhirnya berbicara firman Allah. Pelan-pelan. Lama itu dia ngerjainnya, bukan sekali dua kali, itu berkali-kali terus. Sampai akhirnya dia tinggalkan games, dia gak terikat games. Tapi tolong diingat ini bisa jatuh lagi games dia tuh. Tolong Teresa ingetin ya. Enggak, saya ungkapkan ini saudaraku begini. Nah itulah pentingnya relasi saudaraku ya. Dibangun saudaraku. Ya saya nggak tahu, nggak semuanya kan suka bola, ada yang suka yang lain-lain gitu ya. Masuklah melalui jalur yang mana. Tapi prinsipnya relasi saudaraku. Saudaraku, saya nggak uraikan poin ini, tapi nanti saudara bisa lihat ya, bisa uraikan itu di komsel saudara atau di kompak saudara. Lalu base-nya kebenaran, saudaraku, truth. Firman Tuhan adalah dasar kebenaran yang menjadi pengarah kehidupan dan standar mutlak kebenaran. Kita bersyukur, saudaraku, kita lahir dari background gereja karismatik yang sangat mengutamakan tentang worship, saudaraku. Worship dalam bentuk ekspresi liturgi nyanyian, saudaraku. Tapi 5 tahun belakangan ini, saudaraku, Tuhan memberkati kita dengan kesadaran yang sangat kuat sekali pentingnya untuk menggali firman Allah. Sehingga kita belajar firman Allah, para penatua-penatua, tidak hanya di MTS, penatua-penatua lain pada sekolah semuanya, saudaraku. Dan akhirnya kita ingin menemukan kebenaran bukan di pikiran kita. Kebenaran yang ada di kitab suci. Kebenaran yang biblical, saudaraku. Digali, dikeluarkan, dan itu direnungkan, dinikmatin, dan itu diajarkan, dan di-sharekan, saudaraku. Karena cuma firman Tuhan yang bisa mengubah kita, saudaraku. Kan di medsos juga banyak firman Tuhan, benar. Tetapi apa engkau bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak? Mana yang menyesatkan, mana yang menipu, mana yang cuma menyenangkan telinga kita, mana yang sesuai dengan ego kita. Saudaraku, galilah firman. Baca firman secara teliti. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan dan Roh Kudus, saudaraku, berbicara jarang keluar dari Alkitab, saudaraku. Seorang hamba Tuhan almarhum, saudaraku, yang sangat dihormati sampai akhir hayatnya, saudaraku, dan dikenang sampai kini. Dia berkata, ada 3 cara mendengar suara Tuhan. Bible, Bible, Bible. Billy Graham yang ngomong kayak begitu.
Kalau pendeta-pendeta, menurut profesor ini, menurut doktor ini, kalau Billy Graham selalu ngomong, firman Tuhan berkata. Dia seorang hamba Tuhan yang benar-benar konsisten dan benar-benar saudaraku sangat biblikal sekali. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mengasihi firman Tuhan. Beritahu kiri kanan, mari kita mengasihi firman Tuhan. Ya. Kita lanjutkan. Lalu saudaraku, kompak itu komunitas sepakat harus base-nya itu harus misi. Karena Yesus mengatakan begini, mari ikutlah aku, maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Jadi jelas, Yesus memanggil kita, menyelamatkan kita, bukan supaya kita hidup bagi diri kita, tapi supaya kita hidup bagi Kristus dan bagi misi Kristus. Jadi kompak itu, komunitas itu base-nya harus misi. Base-nya yang pertama harus relasi, kedua kebenaran, ketiga harus misi. Karena kalau komunitas kita sudah benar, sudah baik, tapi kalau orientasinya tidak ke misi, kita bisa menjadi laut mati yang kerjanya menampung berkat tetapi tidak pernah mengalirkan kehidupan. Dan Tuhan tidak menemukan gereja yang dia inginkan. Dia ingin selalu based on mission, saudaraku. Nah, saudaraku, saya tidak uraikan ini panjang, tetapi ini saya mengutip seorang teolog Jerman kuno waktu zaman Nazi. Dia berkata begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Saudaraku, dia hamba Tuhan yang sangat saleh, saudaraku. Dia dihukum mati oleh Hitler, saudaraku. Tapi dia berani. Semua orang lari dari Jerman, dia orang Jerman yang ada di Amerika, lalu dia balik ketika Hitler berkhotbah, dia berkhotbah juga, saudaraku, di radio. Dia berbicara tentang grace, tentang anugerah, tentang keselamatan. Dia melawan Hitler pada waktu itu, sehingga dia dieksekusi. Jadi dia ngomong, kekristenan tanpa pemuritan selalu kekristenan tanpa Kristus. Sudah ngerti? Karena pemuritan itu adalah mari ikutlah aku. Ya kan? Pemuritan itu, saudaraku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi saudaraku, kalau orang Kristen hanya tahu Kristus tidak dimuridkan, saudaraku, jangan-jangan dia tidak sadar dirinya tertipu. Seorang murid Kristus dia senang ada dalam komunitas, saudaraku. Masih ada waktu ya? Apa udah habis? Saya nggak tahu. Oh, waktunya itu H. H itu berarti apa? Habis ya? Apa horas? Oke. Saudara, ini kan awal tahun ya, saya minta waktu ya. Sabar. Bagaimana proses pemuritan? Yang pertama, saudaraku, mengikut Yesus. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudaraku, orang muda banyak mengalami problem gambar diri atau identitas diri. Apa penghalang kemajuan kita, saudaraku? Karena kita tidak mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Apa itu mengikut Yesus sungguh-sungguh? Ya sungguh-sungguh. Bagaimana itu? Apakah itu usaha manusia? Enggak, saudaraku. Kita konsisten aja, saudaraku. Banyak orang merasa mengikuti Yesus. Saudaraku, memang kita harus mengikuti Yesus. Karena ketika kita mengikuti Yesus, Tuhan mau memerdekakan kita, memulihkan kita, saudaraku. Faktanya, saudaraku, banyak orang mau mengikuti Yesus tapi ingin seperti dunia. Mengikuti Yesus tetapi mengadopsi pikiran-pikiran kesenangan dunia. Kita tidak mau melepaskan berhala kenyamanan kita atau gaya hidup dunia kita, kesukaan daging kita. Tapi mengklaim dirinya murid Kristus, tapi mengklaim dirinya ngikut Kristus. Dampaknya apa orang-orang seperti ini? Dia hidup sebagai orang Kristen yang konsumeris, menikmati dunia. Dia memikul beban palsu. Bukan memikul salib. Tuhan memanggil kita memikul salib, tapi dia memikul beban palsu. Yaitu
apa kata orang. Sibuk, kalau gue begini nih apa kata orang ya, apa kata orang ya. Nanti orang, saya harus begini. Saudaraku, dia hidup menjadi orang Kristen yang paling melelahkan. Karena dia gak pikul salib tapi mikul beban dunia ini. Hari ini ikutlah Yesus. Tuhan akan menggantikan beban palsu tersebut dengan damai sejahteranya, saudaraku. Nah, saudaraku, kenapa problem gambar diri banyak menghantui anak-anak muda? Karena banyak orang-orang muda itu menempatkan keberhargaannya itu pada penerimaan orang lain. Diam-diam banyak pengikut Kristus tuh, apalagi remaja-remaja ya, dia hidup takut ditolak. Saudara tahu kebenarannya? Kristus sudah menerima kita total tanpa syarat. Dia mengangkat kita menjadi anaknya, saudaraku. Tuhan sudah lakukan itu dan sudah berfirman dalam kitab suci kita. Tapi dia lebih mempercayai dusta iblis. Dia ingin menggunakan kekuatannya. Sehingga dia akhirnya menggunakan topeng-topeng untuk menutupi kelemahannya. Hidup dikuasai oleh apa kata orang lain. Supaya bagaimana menutupi kekurangannya, akhirnya dia tidak menjadi dirinya. Bagaimana supaya dia tampak kelihatannya lebih oke dan sebagainya, akhirnya dia hidup dalam hutang. Dan akhirnya saudaraku terjerat oleh hutang. Saudaraku, bagaimana solusinya, saudaraku? Solusinya, ikutlah Yesus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Itu, saudaraku. Lalu bagaimana proses pemuritan, saudaraku? Tadi pertama mengikuti Yesus. Kedua, diubahkan oleh Yesus. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kekristenan tanpa penyangkalan diri bukan orang Kristen. Kita menyangkal diri bukan untuk diselamatkan. Kita menyangkal diri karena kita sudah diselamatkan. Kita menyangkal diri ini karena kita tahu ketika kita menyangkal diri inilah kita sedang memberikan jalan raya, space yang besar seluas-luasnya bagi Kristus memenuhi diri kita. Dan gak ada ruang bagi dunia ini. Jadi kekristenan yang sehat adalah dia hidup dalam penyangkalan diri. Berikutnya saudaraku, lakukan misi Yesus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi saudaraku, proses pemuritan itu mengikuti Yesus, diubahkan oleh Yesus dan melakukan misinya. Sederhana, saudaraku. Dan ini enggak perlu diajarkan detail, saudaraku. Tapi perlu dikerjakan dengan setia. Sambil jalan. Jangan berpikir, wah tunggu lengkap dulu pengajarannya, tunggu sempurna dulu. Justru begitu udah sempurna, engkau enggak akan melakukannya. Justru kita akan tahu ketika kita melangkah. Pernah dengar ilustrasi belajar gaya renang. Gaya apa? Gaya kodok. Gaya kodok benar, gaya katak, ya sama lah. Kodok sama katak sama kan? Belajar pakai YouTube, tapi di atas kasur. Belajar berenang di atas kasur, berenang saudaraku. Pernah nggak dia bisa berenang? Nggak bisa. Begitu dia masuk ke kolam 3 meter, saudaraku, dia langsung berubah jadi gaya batu, saudaraku. Tenggelam. Saudara mengerti apa yang saya ilustrasi ini, saudaraku? Jadi kita nggak nunggu sempurna, tapi nyemplung aja, saudaraku. Baru belajar gaya katak. Bagaimana supaya tidak tenggelam, kita belajar terapan dan sebagainya, itu harus di kolam berenang. Demikian juga dengan pemuritan, demikian juga dengan kompak. Lakukan saja, Roh Kudus akan menyertai saudara. Amin, saudaraku. Saya menabur ini, nanti pembicara berikutnya akan melengkapi, saudaraku. Mari kita setia mengerjakannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan.